teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Catatan Maser. Di catatan ke-25 ini, saya akan membagikan sebuah cerita tragedi yang pernah melanda daerah istimewa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 2006 silam. Peristiwa itu tak lain, ialah terjebaknya dua relawan di dalam bunker yang semestinya tempat untuk menyelamatkan nyawa mereka, namun malah menjadi tempat malapetaka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ke videonya. Bunker Kali Adem merupakan salah satu tempat wisata unggulan yang digemari oleh warga Yogyakarta maupun turis mancanegara, karena di titik inilah para wisatawan bisa melihat dengan jelas keagungan Gunung Merapi secara dekat. Bunker ini sendiri dibangun pada tahun 2001 oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan diresmikan 4 tahun kemudian. Bunker ini juga difungsikan sebagai tempat berlindung dikala erupsi Merapi terjadi. Disebutkan Kali Adem dulunya adalah kawasan hutan pinus yang memiliki luas 25 hektar dengan ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, Kali Adem masuk wilayah desa Kapuharjo Cangkringan atau sekitar 30 km arah utara kota Yogyakarta. Namun di balik semua keindahan itu, ternyata pernah terjadi kejadian yang sangat mengerikan di tempat tersebut. Sebab tepat pada tanggal 15 Juni tahun 2006 silam, saat Gunung Merapi kembali mengalami erupsi, ternyata terdapat 2 orang relawan yang terjebak di dalam bunker yang dirancang sedemikian rupa untuk menjadi tempat penyelamat mereka, namun pada akhirnya malah menjadi tempat malapetaka untuk mereka berdua. 2 orang sukarelawan itu bernama Sudarwanto dan Sarjono. Pada awalnya, saat terjadi erupsi, mereka berdua ditugaskan untuk membantu evakuasi warga yang ada di lereng Merapi. Saat itu Sudarwanto tengah melaksanakan piket di bunker Kali Adem. Saat itu juga sempat mengabari temannya yang ada di posko lain bahwa di dalam bunker ada 2 orang relawan yang masih berjaga. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Gunung Merapi kembali mengalami erupsi dahsyat. Karena melihat adanya guguran awan panas, Sarjono yang kala itu ada di dekat bunker langsung memperingatkan para warga untuk berlindung ke dalam bunker, karena mengingat kecepatan awan panas tidaklah sebanding dengan kecepatan para warga yang berlari menyelamatkan diri masing-masing. Namun bukannya menurut, kebanyakan warga malah tidak memperdulikan dan mereka berlari ke arah sawah. Akibat kejadian itu pula, pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk dan berlindung di dalam bunker. Bunker Kali Adem memang dirancang untuk tahan terhadap awan panas serta material kecil yang terjadi saat erupsi, karena memang fungsi bunker ini hanya untuk tempat berlindung di kala Merapi mengamuk. Namun naasnya, semua itu tidak sesuai dengan perkiraan, sebab saat Merapi kembali erupsi, ternyata tebing alami yang ada di lereng gunung telah longsor karena sebelumnya dihantam gempa. Alhasil guguran awan panas menjadi berubah arah ke arah selatan dan mendekati bunker Kali Adem. Akibat runtuhnya tebing itu juga mengakibatkan kedua relawan itu pun tidak menyadari jika bukan hanya awan panas saja yang akan datang, melainkan juga lahar panas yang perlahan-lahan mendekat ke arah bunker. Bunker itu memang terlihat kokoh, namun rupanya
beton bunker tidak dirancang untuk melawan panas magma dari Gunung Merapi. Dan ketika guguran awan panas dan lahar benar-benar menerjang bunker, seketika bunker tersebut tidak bisa menahan panas suhu magma, sehingga mengakibatkan bunker itu langsung bocor, dan alhasil lahar panas pun masuk ke dalam bangunan itu. Sudarwanto dan Sarjono yang ada di dalam bunker pun tidak bisa keluar. Ditambah lagi dengan bocornya bunker, membuat kondisi di dalamnya seperti oven raksasa. Mereka berdua pun diduga ingin menyelamatkan diri, namun semua itu sudah terlambat. Sebab dari arah luar, ternyata bunker itu sudah terkubur material vulkanik, menyebabkan kedua relawan tersebut terjebak di dalam panasnya bunker, sehingga menyebabkan mereka berdua tewas seketika. Dan setelah 2 hari kemudian, barulah regu penyelamat mencoba mengevakuasi kedua jasad relawan ini. Dan yang tidak terbayangkan, pada saat bunker dibuka, ternyata suhu yang ada di dalamnya mencapai 700 derajat Celcius. Dan saat dievakuasi, jenazah Sarjono ditemukan di dekat pintu masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sedangkan jenazah Sudarwanto ditemukan dalam bak mandi toilet bunker. Dan sejak kejadian naas itu, membuat pemerintah memutuskan untuk tidak menggunakan bunker sebagai tempat berlindung saat erupsi karena resikonya yang terlalu tinggi. Itulah kronologi tragedi bunker Kali Adem yang merenggut 2 korban jiwa. Semoga dengan adanya kejadian ini membuat kita bisa memetik pelajaran dan bisa evaluasi tentang tangga bencana untuk bisa menghindari adanya korban jiwa saat terjadinya bencana alam. Ambil positifnya dan buang negatifnya dari tontonan ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar Mimin selalu bersemangat dalam membuat konten yang tentunya menarik dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.